Jelang laga Indonesia versus Filipina, 5 pemain timnas Indonesia yang mengikuti Piala AFF 2022 menarik dikulik. Sebab, skuad Garuda julukan timnas Indonesia, yang mengincar posisi juara grup A penting mendulang hasil manis dalam laga melawan Filipina. Ya, timnas Indonesia akan menghadapi Filipina dalam laga terakhir grup A Piala AFF 2022. Laga itu akan digelar di Stadion Rizal Memorial, Manila, pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Hasil dalam laga ini akan menentukan langkah timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Pasukan Shin Tae-yong sendiri diketahui masih berpeluang menjadi juara grup A. Tak ayal, skuad terbaik akan diturunkan Shin Tae-yong dalam melawan Filipina. Sejumlah pemain pun diprediksi akan jadi andalan timnas Indonesia dalam mendulang hasil manis. Siapa saja? Berikut 5 pemain timnas Indonesia yang diprediksi menggila lawan Filipina di Piala AFF 2022. Salah satu pemain yang timnas Indonesia yang diprediksi menggila lawan Filipina di Piala AFF 2022 adalah Yaakob Sayuri. Dia selalu diturunkan Shin Tae-yong di 3 laga awal Piala AFF 2022, yakni melawan Kamboja, Brunei Darussalam, dan juga Thailand. Kinerja ciamik pun berhasil ditunjukkan Yaakob Sayuri sejauh ini. Gelandang PSM Makassar itu bahkan sudah membukukan 1 gol dan 2 assist. Tak ayal, Yaakob Sayuri diyakini akan mendapat kepercayaan lagi dari Shin Tae-yong kala melawan Filipina. Kinerja terbaiknya pun akan kembali terlihat demi membantu skuad Garuda menang. Lalu, ada Nadeo Argawinata. Dia juga diyakini akan bekerja apik melawan Filipina pada Senin 2 Januari 2023 malam waktu Indonesia Barat. Nadeo Argawinata kembali berhasil membuktikan dirinya sebagai penjaga gawang tangguh. Tak ayal, posisinya belum tergantikan sejauh Piala AFF 2022 ini. Dia selalu bermain penuh di 3 laga awal fase grup A. Kinerja apik pun sukses ditunjukkan Nadeo sehingga berhasil menggagalkan sederet ancaman berbahaya ke gawang timnas Indonesia. Sejauh ini, gawang kiper Bali United itu baru kebobolan 2 gol. Dia pun dipastikan bekerja tangguh lagi jika dimainkan Shin Tae-yong di laga kontra Filipina. Lalu ada Witan Sulaiman. Dia jadi sorotan usai laga kontra Thailand karena gagal mencetak gol kala mendapat peluang emas. Kala itu, kiper Thailand, Kittipong Potachuek, keluar dari kotak penalti untuk menghalau bola. Namun, bola yang sudah diamankan justru ditendang ke arah Witan sehingga bola pun terpental ke arah sisi kanan pertahanan Thailand. Witan lantas mengejar dan unggul beberapa langkah dari penjaga gawang Thailand. Dengan keadaan gawang yang kosong, Witan lantas melepaskan tendangan mendatar yang sayangnya justru masih terlalu lebar dari gawang, alhasil gol pun tak tercipta. Meski ramai dicibir karena kegagalan itu, Witan diyakini takkan kehilangan kepercayaan dirinya. Dia pun siap membayar kesalahannya itu di laga melawan Filipina. Tak ayal, dia akan tampil menggila juga. Sejauh ini, Witan sendiri sudah membukukan 1 gol di Piala AFF 2022. Lalu, ada Ilija Spasojevic. Sang striker naturalisasi ini juga berpotensi tampil menggila di laga timnas Indonesia versus Filipina. Sejumlah alasan melatar belakangi Ilija Spasojevic untuk bisa bekerja gemilang. Pasalnya, Ilija Spasojevic dipastikan dalam kondisi bugar usai dicadangkan dalam laga melawan Thailand. Selain itu, Ilija Spasojevic juga baru saja melepas dahaga golnya di timnas Indonesia. Dia sukses mencetak gol kala melawan Brunei Darussalam. Tak ayal, striker berusia 35 tahun itu akan tampil jauh lebih siap dan penuh percaya diri kala melawan Filipina. Dia bisa menjadi senjata ampuh bagi timnas Indonesia dalam menjebol gawang Filipina. Terakhir, ada Mark Klok. Dia jadi salah satu pemain yang bisa konsisten bekerja solid di timnas Indonesia sejauh gelaran Piala AFF 2022 ini. Mark Klok yang punya peran vital di lini tengah skuad Garuda selalu tampil ngotot kala diturunkan Shin Tae-yong. Tak ayal, dia berperan dalam terciptanya gol-gol cantik timnas Indonesia di Piala AFF 2022.
Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina dalam laga lanjutan Grup A Piala AFF 2022 yang akan digelar di Rizal Memorial Stadium pada Senin, 2 Januari 2023. Jelang laga tersebut, skuad Garuda dihantam kabar buruk. Jordi Amat akan menjadi penonton pada laga tersebut karena akumulasi kartu. Bek Johor Darul Teazim itu sudah mendapatkan 2 kartu kuning. Masing diterima ketika menghadapi Kamboja pada 23 Desember dan Thailand pada 29 Desember lalu. Jordi akumulasi kartu kuning. Jadi tidak bisa dimainkan, kata Iriawan kepada awak media saat melepas skuad Timnas Indonesia menuju Filipina. Meski demikian, sosok yang akrab disapa Iwan Bule itu minta fans tidak perlu khawatir. Pasalnya, Shin Tae-yong sudah punya alternatif lain sebagai pengganti ex-Swansea City tersebut. Shin Tae-yong punya 2 pilihan pemain untuk mengisi posisi bek tengah. Dia adalah Rizky Ridho dan Hansa Muyama untuk mendampingi Fahrudin Arianto. Tentu saja Shin Tae-yong sudah punya alternatif, jelas Muhammad Iriawan dilansir dari FIFA, Sabtu, 31 Desember 2022. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara Grup A Piala AFF 2022 dengan 7 poin dari 3 laga. Sedangkan Filipina di peringkat keempat dengan 3 poin. Peluang skuad Garuda untuk lolos lebih besar. Mereka hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos ke babak 4 besar. Jelang laga Timnas Indonesia melawan Timnas Filipina. Timnas Indonesia wajib mengalahkan Filipina dalam laga terakhir Grup A Piala AFF 2022. Kemenangan tak hanya akan meloloskan skuad Garuda ke fase gugur, namun juga berpotensi finish di peringkat 1 klasemen dan memudahkan jalan menuju juara. Saat ini, Indonesia ada di urutan 2 klasemen Grup A dengan 7 poin dari 3 laga, kalah selisih gol dari Thailand yang memiliki poin sama. Di bawah keduanya, ada Kamboja yang menguntit dengan 6 poin. Thailand dan Kamboja akan bertemu di laga terakhir, sedangkan Indonesia hanya bertemu Filipina yang sudah dipastikan tersingkir. Situasi di atas harus bisa dimanfaatkan skuad besutan Shin Tae-yong. Jelang perayaan malam tahun baru 2023, tim nasional Indonesia melakukan latihan jelang laga melawan Filipina di Piala AFF 2022. Setibanya di Filipina, pasukan Shin Tae-yong langsung melakukan latihan ringan meski dalam suasana perayaan malam tahun baru. Latihan ringan dari Timnas Indonesia itu dapat dilihat dari postingan terbaru Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan pada Sabtu, 31 Desember 2022. Sejatinya, skuad Garuda baru akan melangsungkan latihan resmi pada 1 Januari besok. Baru sehari tiba di Filipina, pagi harinya setelah sarapan Timnas langsung melakukan latihan ringan di seputaran hotel. Karena sedianya latihan resmi baru akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 besok, tulis pria yang akrab disapa Iwan Bule itu, dikutip dari Mocha Madiriawan 84, Sabtu, 31 Desember 2022.